Baik, selanjutnya kita bahas tentang nomor 3. Di soal pertama dan kedua tadi bahasanya tentang respirasi. Bagaimana dengan yang sekarang? Coba kita baca. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan pucat setelah buang air besar. Hasil pengajian, pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak nafas dan pusing. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun, semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 3 menit dengan tekanan darah 110 per 70 mm Hg. Apa intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Ini tanya lagi tentang bagian intervensi, ya. Baik, saya ingin melihat bagaimana proses pengerjaan Anda, saudara-saudara. Ini untuk soal nomor 3 ternyata 93,9% menjawab benar. Ada ternyata yang menjawab, satu orang salah, satu orang jawabnya obstruksi tekanan darah, ya. Oke, kita akan bahas. Coba lihat penjelasannya bagaimana. Bagaimana patofisiologi kasus tersebut? Tidak mampu jalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak dan pusing. Gimana penjelasan patofisiologinya ini? Patofisiologi itu adalah perjalanan penyakit, saudara. Jadi bagaimana bisa mengalami seperti itu? Kemudian pusing dan sesak, ini kan tanda gejala, bukan patofisiologi. Kemudian peningkatan aktivitas sistem parasimpatis akan mengacu kontraksi miokardium, kontraksi detak jantung dan vena, perubahan rahim mengalami peningkatan volume darah sentral yang mengenakan preload. Oke. Gangguan struktomi. Oke. Terus 5 tahun. Oke. Baik, kita akan diskusikan. Jadi, saudara-saudara, tentang nomor 3 ini apakah termasuk penyakit respirasi ataukah yang lain? Nah, jadi kalau kita lihat datanya, sesak, pucat setelah buang air besar, kemudian pengajiannya tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter, riwayatnya hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Ini kaitannya dengan kardiovaskuler, saudara. Kardio, jantung, vaskuler, pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dan jantung ini katanya. Nah, bagaimana bisa demikian, saudara? Umumnya ini kaitannya sama pasien-pasien gagal jantung, ya, pasien-pasien gagal jantung. Gagal jantung, ya, gambarnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi pasien jantungnya sudah terlalu capek, lelah, ya. Kenapa demikian, ya? Ini kalau kita lihat normalnya ukuran jantung ini ada pembesaran. Normalnya di ukuran seperti ini ternyata melebar ini, saudara-saudara. Terjadi enlargement of the heart atau pembesaran jantung. Nah, apa hubungannya sama hipertensi, saudara? Nah, hipertensi itu gini, analoginya. Kalau gambar sebelah kanan ini ada seseorang yang main barbel. Tangan kita punya otot, latihan beban terus menerus bisa gede, bisa kayak aderai. Nah, tapi tangan kita ada bedanya sama si jantung. Kalau aderai kita latihan beban itu bisa istirahat kalau capek. Bagaimana dengan si jantung? Kalau capek nggak bisa istirahat, ya. Kalau istirahat ya meninggal, ya. Nah, sama halnya kalau terjadi hipertensi. Hipertensi itu dia biasanya hipertensi karena pembuluh darahnya yang nggak elastis. Kalau misalkan tugasnya si jantung pompa tapi selangnya itu nggak elastis, mungkin banyak sekali plak, banyak sekali merokok dan sebagainya, kemudian adanya lemak-lemak, aterosklerosis, sehingga ini pompa gini tapi alirnya nggak lancar, sehingga dia bekerja keras. Apa yang terjadi? Otot jantung itu akan lemah-lemahan, akan capek, ya, sehingga melar, sehingga terjadi pembesaran. Nah, seperti ini, saudara. Nah, dan itu terjadinya tentu berproses, ya, nggak langsung membesar begitu, ya. Makanya tadi di soal ada riwayat hipertensi 5 tahun. Kemudian, saudara,
patofisiologinya bagaimana bisa seperti itu. Kalau pembesaran jantung ya, orang pembesaran jantung maka dia nggak bisa maksimal ya. Jadi kalau tangan semakin gede semakin kuat, tapi kalau si jantung semakin melar dia mompanya loyo, nggak bisa kuat ya. Sehingga orang kalau misalkan tambah lagi misalkan ada komplikasi yang lain, katopnya jantungnya terganggu, misalkan ada lagi infak miokardnya, ototnya ada yang rusak selnya ya, sehingga tentu mompanya nggak bisa maksimal. Dia kalau jalan sekian meter saja sudah capek ya, seperti itu. Kemudian semua keluhan hilang setelah istirahat. Kemudian saudara, terus intervensinya apa? Nah, artinya ini ada masalah pada aktivitas. Dia tidak toleran terhadap aktivitas. Apa masalah, sehingga apa yang dilakukan? Karena masalahnya adalah intoleransi aktivitas, maka intervensinya ya dibatasi aktivitasnya. Itu saudara-saudara. Terima kasih.